Pernahkah kalian merasa terkekang oleh stereotip yang mungkin melekat pada diri kalian? Stereotip tentang konsep diri, baik itu perempuan maupun laki-laki, seringkali dapat memberi dampak pada cara kita memandang diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Salah satu stereotip yang sangat umum adalah stereotip terkait perempuan. Stereotip ini seringkali menyuguhkan gambaran bahwa perempuan memiliki kualitas yang dipandang kurang dibandingkan laki-laki, seperti kurang mandiri, penakut, atau tidak cocok menjadi pemimpin. Tidak hanya menjadi isu dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi juga terbukti oleh hasil penelitian dan kajian ilmiah. Namun, perlu diingat bahwa stereotip tidak hanya berlaku pada satu kelompok atau gender saja. Stereotip juga dapat melekat pada laki-laki atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Stereotip ini mempengaruhi bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Dalam presentasi hari ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari adanya stereotip tersebut terhadap konsep diri. Mari kita telah lebih dalam tentang interaksi antara stereotip dan konsep diri dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Ariska Yulianti dan saya siap untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini. Perhatikanlah dua gambar di depan kita ini. Apakah yang kalian lihat? Ya, mungkin sebagian besar kalian akan melihat gambar pertama di mana ada seorang laki-laki yang sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki barang. Sementara gambar kedua menggambarkan sebuah karya seni yang memvisualisasikan stereotip mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam karya seni tersebut, laki-laki digambarkan dengan palu, sementara perempuannya digambarkan dengan sisir. Kemudian, apakah kita pernah mendengar kalimat seperti perempuan lebih cenderung tidak pandai dalam bidang teknologi atau orang yang tinggal di pedesaan dianggap kurang berpendidikan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan? Semua kalimat tersebut adalah contoh-contoh dari apa yang disebut dengan stereotip. Stereotip adalah generalisasi atau keyakinan umum yang kita miliki terhadap sekelompok orang atau situasi tertentu yang seringkali berdasarkan pada pengalaman terbatas atau pandangan yang sempit. Stereotip ini dapat berupa pandangan yang disederhanakan, tidak akurat, dan bahkan dapat merendahkan terhadap suatu kelompok atau individu lainnya. Dalam kasus tadi, stereotip muncul dalam bentuk keyakinan bahwa perempuan tidak lebih baik daripada laki-laki dalam bidang teknologi. Sedangkan yang kedua adalah bahwa orang yang tinggal di pedesaan dianggap kurang berpendidikan dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan. Terdapat banyak macam stereotip yang tersebar luas, namun salah satu yang paling umum dan meresap secara mendalam adalah stereotip gender. Stereotip gender merupakan keyakinan bahwa terdapat perbedaan ciri-ciri atau atribut yang secara inheren dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Sayangnya, stereotip ini seringkali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Stereotip gender memiliki dampak yang cukup berarti dengan orang yang seringkali memiliki lebih banyak respek terhadap laki-laki daripada perempuan. Hal ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana akan memperkuat pola diskriminasi terhadap wanita. Kemudian contoh-contoh stereotip gender yang sering kita temui antara lain adalah pandangan bahwa perempuan lebih baik berada dalam rumah atau mengurus rumah dan anak-anak, atau bahwa laki-laki tidak boleh menangis dan menunjukkan kelemahannya. Lalu, kapan dan bagaimana stereotip gender ini terbentuk? Nah, stereotip gender ini seringkali mulai terbentuk saat periksa awal tentang tahap awal kehidupan ketika orang tua atau ahli kesehatan menggunakan teknologi seperti pemeriksaan USG untuk mengidentifikasi jenis kelamin janinnya. Identifikasi awal ini dapat memicu harapan dan ekspektasi berdasarkan jenis kelaminnya yang diantisipasi. Pengaruh lingkungan, termasuk keluarga, teman sebaya, dan media massa, kemudian memperkuat stereotip tersebut melalui peniruan perilaku dan persepsi yang diberikan kepada anak-anak. Stereotip gender yang melekat pada generasi berikutnya dapat terjadi melalui pengajaran ulang nilai-nilai gender dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membentuk pola pikir yang bertahan lama dan bahkan dapat melekat sampai generasi selanjutnya. Adanya stereotip gender ini
memiliki dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan psikologis. Dampak tersebut meliputi pembatasan potensi individu dalam mengejar minat atau karir yang diinginkan, penguatan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di tempat kerja dan pendidikannya, serta pengaturan peran gender yang mempengaruhi tekanan psikologis bagi individu yang tidak sesuai dengan ekspektasi sosialnya. Selain itu, stereotip gender juga berkontribusi pada kesenjangan ekonomi dengan mempengaruhi pilihan karirnya dan perbedaan antara gaji antara pekerjaan yang dianggap cocok untuk pria dan wanita. Dampaknya juga terasa dalam kesehatan mental individu yang merasa terjebak dalam stereotip atau mengalami diskriminasi berbasis gender, serta dalam pengalaman belajar dan prestasi akademik. Mahasiswa yang dipengaruhi oleh harapan dosen atau gurunya berdasarkan jenis kelamin akan mempengaruhi proses pendidikannya tersebut. Kenali dirimu sendiri. Kata-kata bijak dari filsuf Socrates menunjukkan pentingnya pemahaman diri dalam pencarian kebijaksanaan dan kebenaran. Maka kita mulai dengan menjelajahi konsep diri. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apa yang membuat kita unik, apa yang kita sukai, dan bagaimana kita terhadap diri sendiri adalah langkah awal untuk menjawab pertanyaan tentang siapakah saya. Daftar hal-hal yang menggambarkan diri sebagai individu seperti sifat-sifat pribadi dan minat membentuk gambaran yang lebih jelas tentang identitas kita. Self concept kemudian dimaknai sebagai persepsi, keyakinan, dan penilaian kita tentang diri sendiri yang membentuk identitas kita. Hal ini melibatkan pemahaman tentang siapakah kita, apa yang kita mampu, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita dinilai oleh orang. Terdapat 4 komponen self-concept seperti pada gambar, yaitu body image, kemudian self-esteem, role performance, dan identity. Yang pertama kita akan menjelaskan body image. Body image adalah gambaran mental tubuh seseorang. Kemudian self-esteem merupakan perasaan pribadi dan evaluasi diri terhadap nilai seseorang yang menunjukkan harga diri kita. Kemudian ada role performance yang merupakan harapan atau standar perilaku yang diterima masyarakat. Siapakah kita di masyarakat akan menjadi apa, itu merupakan role performance. Kemudian adalah identity yang dimaknai sebagai kesadaran untuk menjadi berbeda dan terpisah dari orang lain. Ini menunjukkan identitas kita yang berbeda dari orang lain. Dengan memahami siapa kita, menilai diri kita secara positif, memiliki keyakinan dan kemampuan kita sendiri, dan merasakan koneksi dengan orang lain, kita dapat mengembangkan konsep diri yang kuat dan mendukung kesejahteraan mental dan emosional kita. Lalu, apakah ada hubungan stereotip gender dan konsep diri yang telah dibahas sebelumnya? Konsep diri dan stereotip gender ini saling berinteraksi dan dapat saling mempengaruhi. Setiap gender dapat membentuk konsep diri seseorang, sementara konsep diri individu juga dapat mempengaruhi cara mereka merespon atau menginternalisasi stereotip yang ada dalam kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan akademiknya. Lalu, bagaimanakah pengaruh stereotip gender terhadap konsep diri di lingkungan akademik? Stereotip gender dalam lingkungan akademik dapat menghalangi pengembangan potensi siswa dan mahasiswanya. Persepsi terbatas tentang kemampuan berdasarkan gender dapat mengurangi motivasi dan partisipasi dalam bidang studi tertentu. Contohnya, perempuan mungkin merasa kurang didorong untuk mengejar karir di bidang sains, teknologi, engineering, maupun matematika. Sementara laki-laki mungkin akan didorong jauh dari profesi bidang keperawatan atau pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan konsep diri dan kepercayaan diri dalam kemampuan akademik mereka. Demikian pula, laki-laki yang tertekan oleh stereotip gender yang menempatkan mereka sebagai lebih tepat maupun lebih unggul dalam bidang tertentu.
mungkin merasa terkekang atau tidak diizinkan untuk mengejar minat atau bakat mereka di bidang yang mereka kuasai. Akibatnya, konsep diri mereka dalam bidang akademik ini dapat terpengaruh negatif, membatasi pilihan mereka, dan meredam potensi mereka untuk mencapai prestasi yang maksimal. Perlu strategi untuk mengatasi stereotip gender, khususnya di lingkungan akademik. Misalnya, kita dapat menyelenggarakan workshop tentang stereotip gender dan apa yang menjadi dampaknya. Kemudian mendorong pendidikan dan kesadaran tentang kesetaraan gender. Kemudian dapat memberikan dukungan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam mengejar impian dan aspirasi mereka, sehingga mereka tidak akan terkekang oleh adanya stereotip gender yang mengharuskan mereka untuk di bidangnya mereka masing-masing. Dari pembahasan sebelumnya diketahui stereotip gender berdampak terhadap konsep diri individu dan lingkungan akademik. Stereotip tersebut dapat membatasi aspirasi karir, merendahkan kepercayaan diri, menyebabkan pengalaman stigma dan diskriminasi, serta membatasi pemahaman tentang peran dan identitas dalam lingkungan akademik. Kemudian dengan pemahaman kita yang lebih baik setelah membahas tadi tentang bagaimana stereotip gender dan konsep diri berinteraksi dalam lingkungan akademik, kita dapat lebih berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua individu. Mari kita terus berkolaborasi dalam mengatasi stereotip dan memperkuat konsep diri sehingga setiap orang dapat meraih potensi penuh dalam bidang pendidikan maupun minat bakat mereka. Saya Arsya Yulianti, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.